Luar biasa, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, pasangan-pasangan yang luar biasa. Saya baru aja dari mengisi sebuah retreat, ada 3 sesi di sana di Bogor. Kirain bisa cepat nyampe, ternyata baru nyampe di sini jam 6 sore. Lalu habis itu macet dan istri saya mohon maaf sekali nggak bisa join bareng-bareng kita karena harus ngurusin anak-anak yang kampung tengahnya sudah mulai berteriak ya. Saya sudah menikah, nama saya Tommy Simanjuntak, istri saya Sheila Yesika Anggraini, anak kami 3 mulai dari 8 tahun, 6,5 tahun dan 5 tahun. Nama yang pertama namanya Sean Faith Simanjuntak, yang kedua Samantha Hope Simanjuntak, yang ketiga Sozo Love Simanjuntak. Jadi kalau anak Tuhan, hamba Tuhan kayak gitu, anaknya pakai planning gitu ya nama-namanya. Faith, Hope, and Love gitu ya, udah selesai. Nah kalau anak keempat saya nggak tahu lagi namanya apa. Jadi istri saya udah minta-minta, yang keempat dong, yang keempat biar saya tutup nih selesai. Saya bilang enggak dulu, belum tahu namanya apa. Oke, latar belakangnya supaya enak, supaya saya hari ini tidak berniat mengajari saudara. Karena pernikahan saya mungkin tidak lebih baik mungkin atau tidak lebih lama, lebih senior dari pernikahan saudara. Saya cuma mau sharing, amin saudara. Jadi di sini kita sharing-sharing, semoga ada yang bisa kita pelajari bersama-sama lewat sharing dan bahkan QA nanti. Oke saudara, jadi saya ceritakan dulu latar belakang karena saya akan banyak cerita hari ini. Istri saya Batak Tulen, tembak langsung dari Sumatera Utara, kuliah di Bandung saat itu, temenan sama Daniel dan teman-teman. Oke, lalu habis itu kerja di Jakarta. Jadi ini Bataknya Batak 100% saudara. Nikah dengan istri saya Chinese. Saya Batak Sumatera, dia Chinese Jawa. Kalau Chinese Medan saya masih cocok lah ya saudara ya. Cuman ini Chinese di Jawa, beda banget. Karakter kami setelah tes personality saya ID saudara ya, DISC tahu ya saudara ya, dominan intim stabil cermat, saya ID saudara, bahkan udah mengarah D sejak jadi penatua saudara. Banyak kali yang diurusin, dominannya muncul saudara, ID, dan istri saya itu SC. Saudari berbagai sudut, banyak enggak nyambungnya, banyak gesekannya. Kalau dalam istilah alfa, saya itu badak, istri saya landak. Badak itu kalau konflik dia suka nyeruduk-nyeruduk, ayo dong selesaikan cepet-cepet. Pokoknya nanduk terus. Istri saya landak, mundurkan diri tapi deket-deket keluarin duri. Gitu saudara. Tapi lucunya survei membuktikan bahwa rata-rata walaupun satu badak satu landak, rata-rata badak kawin sama landak. Saudara gitu juga enggak? Badak rata-rata kawin sama landak. Ya begitulah keadaan kami. Nah nanti saya akan banyak cerita-cerita banyak. Saya menggembalakan sebagai penatua di MDC Jakarta dan sejak saat itu saya kayak di ospek Tuhan sejak jadi penatua saudara. Di ospek. Nah coba nanti saya cerita, mari kita berdoa lebih dulu. Bapak yang baik, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan ingin berbicara kepada kami. Biarlah bukan pengalaman kami yang menjadi kebenaran yang absolut, tetapi firman Tuhan yang kami bahas yang akan menjadi kebenaran yang mutlak, yang akan memerdekakan setiap kami yang mengetahuinya dan menghidupinya. Urapi hambamu yang tidak bisa apa-apa tanpa engkau, hambamu butuh anugerahmu, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, oke. Nah, waktu saya diangkat penatua saudara sekitar akhir tahun 2 tahun yang lalu, jadi bulan Desember tahun 2022, masuk tahun 2023 saya kayak di ospek Tuhan. Di dalam usia pernikahan yang belum begitu lama, pernikahan kami saat ini jalan 9 tahun, mau jalan 10 tahun. Tiba-tiba dari awal tahun ada 4 keluarga yang ada yang lebih muda dari kami usia pernikahannya, ada yang lebih tua dari kami usia pernikahannya, yang datang secara tidak berjanjian dalam berbeda-beda waktu menyatakan bahwa mereka ingin cerai.
Ada pernikahan yang seujung jagung, saudara, masih kecil sekali, masih muda sekali. Tetapi saudara sudah mau bercerai. Macam-macam penyebabnya. Di saat saya tanya penyebabnya, alasannya yang pertama, keluarga pertama karena suaminya begitu manajer, jadi manajer yang bagus, GM di sebuah BUMN saudara. Dia punya uang, bonusnya banyak, istrinya merasa direndahkan saudara. Jadi nggak dikasih tahu semua kegiatannya. Padahal dulu gaji istrinya lebih gede dari suaminya. Begitu suaminya naik, istrinya mundur dari pekerjaan yang ngurus anak. Dan begitu dia nggak punya penghasilan, direndahkan sama suaminya. Sampai akhirnya dia dekat sama pria lain. Dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Karena dia dihargai oleh cowok lain. Suaminya kayak nggak ngehargain dia. Keluarga yang kedua saudara, suaminya kurang berjuang dan kurang berhikmat dalam keuangan bisnis bareng-bareng. Bagus bisnisnya, tetapi istrinya yang lebih banyak ininya. Banyak banyak ngambil keputusannya dan memang lebih kreatif sih. Dan akhirnya istrinya di dunia kerja, ketemu banyak orang, akhirnya selingkuh dan dia nangis-nangis. Datang nyetir dari Semarang, datang ke rumah saya, nangis-nangis saudara. Untuk untuk ngaduin ceritanya. Kemudian ada yang suaminya banyak uang, akhirnya main cewek. Dan akhirnya dia yaitu udah tinggal dengan perempuan lain, istrinya ngadu sama saya dan akhirnya saya coba bereskan. Yang keempat, suami nggak bekerja, hanya jaga anak, istrinya yang bekerja dan akhirnya mereka nggak bisa. Suatu kali istrinya merendahkan dan mengusir sang suami dari rumahnya. Dia masih tahan, tiba-tiba mertuanya datang, mertua ikut-ikutan ngusir saudara. Dan akhirnya ya udah, dia akhirnya keluar dari rumah dan kami coba layani. Dari semua ini saudara, 4 ini puji Tuhan sekarang sudah beres semua setelah kami konseling, capeknya minta ampun. Lebih baik saya dikhotbah seminggu 10 kali deh daripada mengkonseling gini-gini saudara. Puji Tuhan semuanya udah beres. Tiga-tiganya nggak jadi cerai dan romantis, sekarang kita bikin romantis saudara. Tetapi yang keempat beres. Walaupun kami udah mentok nggak tahu lagi gimana cara nanganinnya. Beresnya kenapa? Karena udah nyaris cerai, suaminya meninggal. Saudara ketawa nggak empati ya saudara. Meninggal, jadi nggak sampai cerai, tapi meninggal dulu suaminya. Dan istrinya bersyukur banget kami kuatkan untuk bertahan. Sekarang warisannya jadi banyak. Saudara, so ini kondisinya saudara. Saya dibantu PowerPoint saya, boleh saudara. So makanya tema saya saat ini mau apa adanya, imperfect. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada. Makanya kita perlu banget punya skill merengkuh ketidaksempurnaan. Memeluk ketidaksempurnaan dan memandang pasangan kita sebagai pribadi yang beautifully imperfect. Tidak sempurna tapi indah. Yang setuju katakan amin saudara? Tidak sempurna tapi indah saudara. Jadi kita bikin indah. Jadi goal keluarga bukanlah menjadikan keluarga itu sempurna, tetapi menjadikan keluarga itu indah atau harmonis. Makanya tema saya imperfect, finding harmony in an imperfect family. Menemukan harmonis di tengah apa saudara? Di tengah keluarga yang tidak sempurna. Dan kalau saudara nggak bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan ini, saudara nggak akan pernah bisa harmonis. Yang ngerti katakan amin saudara? Oke, kira-kira masuk akal yang saya ngomongin? Oke, mari kita lanjutkan saudara. Melanjutkan. Next, saudara di setiap tahunnya, ini survei yang terbaru saudara, 2024, 7 Maret 2024, setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia. 400.000. Dan yang paling tinggi, skor tertinggi di mana? Aduh, kok saudara tahu ya saudara ya. Makanya saya jadi pengen ngobrol, sharing tentang hal ini saudara. Tertingginya di Jawa Barat saudara. Ini datanya saudara, langsung saudara. Oke,
Jumlah kasus terbesar itu ada di Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sumatera Utara, yang kelima DKI Jakarta. Kaget ya, kemungkinan karena orang DKI Jakarta terlalu sibuk, nggak sempat ngurus cerai. Nggak sempat ngurus, tetapi mungkin mereka seperti itu saudara. Nah saudara, ini yang terjadi. Perceraian itu jadi seperti yang biasa. Atau mungkin gak bercerai karena pamali lah, kita kan keluarga Kristen, benar ya? Gak cerai, tapi tidak ada harmonisnya sama sekali. Bertahan sampai mati, tetapi tidak ada cinta-cintaan lagi. Gak ada harmonisnya sama sekali. Nah ini saya rasa lebih bahaya nih saudara. Firman Tuhan katakan kalau pahamu panas-panas, kalau dingin-dingin. Yang suam-suam kayak gini, gak cerai, orang nganggap kayak gak bermasalah, tapi ternyata masalahnya gede banget. Amin saudara, hati-hati loh, hati-hati. Dan ada keluarga-keluarga yang udah pisah ranjang puluhan tahun. Saya tahu saudara, di jemaat ada pisah ranjang puluhan tahun, tapi gak cerai. Apakah goal kehidupan kekristenan, keluarga Kristen hanya sekedar gak bercerai? Saya rasa enggak. Goal kehidupan kekristenan adalah menjadi etalase kasih karunia Kristus bagi dunia. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, jemaat tunduk kepada Kristus. Orang-orang di luar yang tidak pernah ke gereja, begitu ngelihat kita, mereka udah datang ke gereja. Karena mereka melihat kasih karunia Kristus di dalam keluarga kita. Seharusnya itu harmonis. Amin saudara? Nah ini yang kita mau bahas nih. Next. Nah katanya penyebab utama perceraian banyak. Dan kalau saya baca di sini rata-rata ini faktor luar. Ada yang perselisihan dan pertengkaran. Ada ekonomi, ada meninggalkan salah satunya. Ada KDRT, ada mabok dan lain sebagainya. Semuanya faktor luar yang menyebabkan. Ada istilah pelakor, tahu ya, perebut laki orang. Saudara nggak tahu istilah itu di sini, saudara? Ada pebinor, perebut bini orang. Saudara, saudara, itu di Jakarta udah banyak istilah-istilah kayak gitu, saudara. Ada aja istilahnya, saudara ya. Dan lain sebagainya. Dan next, kalau saya intisarikan 5 sumber konflik dalam pernikahan menurut kompas.com, saudara, adalah yang pertama komunikasinya. Yang kedua yang sering jadi disalahkan adalah keuangan. Yang ketiga adalah anak. Belum ada anak seringkali jadi penyebab orang pernikahan. Atau cara pola asuh yang berbeda. Rata-rata perempuan paling anti dengan screen time-nya anak-anak. Laki-laki selalu membebaskan. Karena sebagai kompensasi. Aduh, aku udah lama gak di rumah, paling tidak begitu anak-anak lihat aku di rumah, paling tidak dia lihat sebagai bapak yang penuh kasih gadget. Nonton terus. Masalah selanjutnya adalah seks, saudara. Masalah seks, ini saya tidak akan ajarkan hari ini, karena susah. Yang keempat adalah kehadiran pihak lain. Ada orang kedua, atau orang ketiga dan lain sebagainya. Nah ini dia. Nah orang berkata bahwa penyebabnya semua faktor luar. Dia sih nggak bagus komunikasinya. Dia kalau ngomong nyolot. Keuangan, anak, hubungan ini dia nggak asik nih. Kayaknya ada orang lain yang lebih menarik daripada istri saya. Ada orang menarik lah dari laki-laki saya, dari suami saya secara fisik atau kehadiran pihak lain. Kita ngelihat itu di luar, saudara. Nah hari ini kalau kita nunggu-nunggu kondisi luar beres, kayaknya nggak dapat deh harmonisnya. Nggak akan dapat. Nah makanya yuk kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kehidupan keluarga Kristen seharusnya harmonis bagaikan sebuah arloji. Saudara tahu arloji? Boleh ditayangkan ya. Arloji itu, saya kenapa bilang ini contoh harmonis. Arloji itu kalau kita buka tutup belakangnya, dari sebuah arloji yang berdetak, kita pasti kagum akan penciptanya saudara. Di bagian dalam arloji itu terlihat susunan berbagai bagian-bagian kecil yang bergerak dan berputar secara harmonis. Masing-masing pada tempatnya dan berfungsi sebagai bagiannya. Nah demikian juga saudara, Tuhan mendesain suami dan istri itu walaupun ada seperti gerigi-gerigi, gear di dalam arloji itu bergesekan, tetapi menciptakan sebuah fungsi
dan masterpiece yang indah. Saudara apa saya? Gesekan justru menimbulkan fungsi. Justru menimbulkan manfaat, saudara. Bergesekan namun tetap harmonis. Bersama-sama mereka, gear-gear itu menghasilkan fungsi yang maksimal. Inilah seharusnya. Karena kalau enggak, ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Pernah dengar enggak saudara? Rumput tetangga lebih hijau. Saya katakan seharusnya anak Tuhan enggak boleh pakai prinsip itu. Prinsip rumput tetangga lebih hijau itu hanya berlaku bagi kambing, setuju enggak? Karena yang tertarik sama rumput siapa? Kambing. Dan kambing tidak punya kemampuan untuk menyiram. Dia cuman kencingin aja terus itu rumput lama-lama. Kalau dikencingin terus, dikotorin terus saudara, diinjak terus. Yang hijau lama-lama jadi coklat. Amin saudara. Tetapi kalau disirami, yang coklat pun kayak rumput di rumah saya, yang coklat pun bisa jadi hijau. So rumput tetangga lebih hijau hanya berlaku bagi kambing. Bagi orang-orang anak Tuhan seperti saudara dan saya tidak berlaku prinsip itu. Rumput hijau itu tergantung disiram atau kagak. Yang setuju katakan amin saudara. Rajin kau siram, hijau dia. Enggak rajin disiram, coklat dia. Tepuk sebelah kiri kanannya. Jangan kayak kambing. Amin saudara. Oke. Nah, mari kita lihat sama-sama. Apa kata Alkitab penyebab dari konflik ini? Next. Akar dari konflik. Saya akan coba bedah Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Di Alkitab bukan hanya menceritakan akarnya, tetapi dia juga memberikan solusinya. Ada 4 akar dari konflik di dalam rumah tangga yang kita anggap bikin gak harmonis itu. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah, kita baca bareng-bareng, dari manakah datangnya sengketa atau konflik dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ternyata dari manakah datangnya konflik? Dari mana? Bukan dari keuangan, bukan dari pelakor, pebinor tadi, bukan dari faktor ekonomi, bukan dari yang lain-lain. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Yang pertama adalah karena akar konflik masih dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu yang saya maksud ini ada 2. Yang pertama namanya egoisme, selfish. Dan yang kedua namanya kesombongan. Itu adalah hawa nafsu yang paling merusak. Tahu gak saudara lawan kata cinta itu apa? Benci? Saya rasa enggak. Lawan kata cinta bukan benci saudara. Karena seringkali kita benci tapi cinta, kan gitu saudara ya. Lawan kata cinta. Cinta itu definisinya adalah memberi. To love is to give. Jadi lawan kata cinta adalah selalu mengambil. Untuk diri kita namanya nafsu. Nafsu selalu mikirin diri kita sendiri. Semua tentang kita. Dan bahkan kelihatannya baik, kelihatannya penuh cinta. Tapi kalau kita selidiki akarnya, ternyata tektokan. Tujuannya dia memberi supaya dapat balik. Egois. Dan ini yang membuat ada orang-orang yang mencintai seperti paradoks. Orang mencintai tapi dengan cara yang egois. Ada gak saudara? Ada. Itulah yang Gary Chapman menulis buku 5 Love Languages. 5 bahasa kasih. Suatu kali ada orang di Bandung, sahabat di Bandung. Waktu saya datang ke Bandung dia datangin saya. Dia bilang, aduh kami mau konseling, mau ke psikolog. Kami gak tahu. Istri saya bolak-balik bilang, kamu gak cinta sama saya gitu. Kamu gak cinta sama saya. Lalu saya bilang, kalau aku gak cinta sama kamu, ngapain aku kerja-kerja sampai tengah malam. Mencukupkan semua kebutuhan kamu, apa yang kamu minta aku kasih. Mereka cekcok dan lalu akhirnya istrinya bilang, kayaknya aku udah gila ya, kita ke psikolog yuk. Iya aku dalam pikiran, aku sadar kamu itu ngelakuin itu karena cinta sama aku. Tapi kok aku gak ngerasa dicintai ya. Sadar nakama saya? Waktu sebelum mereka nanti sore mau ke psikolog, saya katakan ini nih pagi-pagi ketemu saya dulu, akhirnya ketemu saya.
Jadi di Bandung pun biasanya konseling juga saudara. Begitu ketemu, saya sodorkan mereka. Kamu pernah dengar istilah bahasa kasih enggak? Apa itu? Langsung kasih tesnya. Untungnya udah online. Langsung kasih tes. Begitu tes, ternyata bahasa kasih mereka itu sama, quality time. Jadi mereka ngerasa nggak butuh lagi quality time selama ini karena kerjanya di kantor bareng. Bukankah kami bersama? No, quality time yang aku maksud bukanlah cuman bareng. Tetapi dimaksud quality time kalau kita baca buku Gary Chapman adalah undivided time. Waktu yang gak kebagi. Istri saya juga bahasa kasihnya quality time. Suatu kali dia bilang, saya bawa dia khotbah di Papua, saudara saya bawa sekalian jalan-jalan ke Raja Ampat. Khotbah ke Batam, sekalian ke Singapura jalan-jalan. Pokoknya gitu saudara. Tetapi suatu kali dia katakan, yang kapan kita quality time? Lah yang kemarin itu, yang ke Raja Ampat, yang ke Singapura. Dia bilang, itu kan bukan quality time, itu aku temenin kamu katanya. Dia ngerasa bahwa dia lagi nemenin saya dan nolongin saya waktu itu. Padahal saya ngerasa, aku lagi kasih kesempatan buat kamu nih. Untuk quality time. Quality time is undivided time. Nah sering kali kita mencintai, tapi bahasa kasihnya gak nyambung. Ngerti gak saudara? Saya memberikan bahasa kasih yang secara egois, yang saya mau terima kepada pasangan saya. Bahasa kasih saya gift. Makanya saya kasih gift. Bagi istri saya, dia gak ngerasa dicintai kalau dikasih gift. Bagi dia, baru ngerasa dicintai kalau quality time. Itu egois, namanya mencintai tapi dengan cara egois. Kasih itu mengampuni. Nah seringkali, nah ini kalau yang bahasa kasih, siapa yang udah pernah tes bahasa kasih? Lambaikan tangannya. Baru dikit, nanti Pak Furi bisa tesin ya Pak ya. Namanya Gary Chapman. Nah ada yang baru lagi, Gary Chapman bikin tes yang baru lagi. Beberapa awal tahun yang lalu saya baru baca saudara. Dan saya tes jemaat-jemaat saya couples di MDC Jakarta. Ternyata mereka sangat diberkati. Namanya ternyata adalah apology language. Bahasa maaf. Ternyata kalau kita minta maaf pakai caranya kita. Padahal kita kan dua orang yang imperfect, gak sempurna. Seni minta maaf itu penting banget bagi dua orang yang gak sempurna. Nah, minta maaf pun jangan pakai cara yang kita inginin tetapi yang pasangan kita ingini. Dan ini bisa dipraktekkan ke anak saya. Saya bolak-balik kalau saya salah minta maaf sama anak saya yang cewek terutama ya. Enggak bisa cepet-cepet. Ternyata ada satu bahasa maafnya, apology language, yaitu namanya apa? Saudara, namanya saya baca dulu. Namanya request forgiveness. Jadi kalau kita minta maaf, jangan push mereka cepat-cepat ngeluarin kata, aku maafin kamu. Enggak. Jadi akhirnya begitu saya tahu ini, keluar kata-kata ini kepada anak saya katakan, Dedi salah. Dedi minta maaf ya, biasanya gak terima, dia akan ngomel terus anak saya yang cewek. Lalu saya bilang gini, nanti kalau Samantha udah bisa maafin Dedi, Samantha datangin Dedi ya, bilang Dedi udah dimaafin. Itu namanya request forgiveness, gak mendesak dia cepat-cepat ngampunin. Akhirnya saya pergi sebentar. Gak lama kemudian dia masih grumbling, tiba-tiba beberapa lama kemudian setelah dia diam, dia datangin saya, dia tepuk, Dedi I forgive you, beres. Nah sering kali bahasa maaf kita itu beda-beda. Nanti saudara coba cari di www.5lovelanguages.com. Di situ ada bahasa kasih tes sama pasangan, lalu bahasa maafnya dites. Supaya kita tahu bahasa kasih dan bahasa maaf pasangan dan kita beri apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang cocok dengan kita. Yang setuju katakan amin saudara? Egoisme, itu yang bikin imperfect. Yang kedua saudara yang bikin konflik selanjutnya adalah selanjutnya di ayat 2a dikatakan seperti berikut. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Yang kedua adalah rasa tidak aman. Karena kita mengingini sesuatu tapi enggak mendapatkannya. Dan kita iri hati. Pernahkah saudara lihat bahwa pernikahan itu kayak kompetisi? Dan dalam kompetisi kita nggak perlu hebat.
yang perlu kita miliki adalah pasangan kita lebih jelek aja dari kita. Dan akhirnya pernikahan itu kayak pasangan kalau bulu tangkis, kayak single. Di seberang net adalah pasangan kita yang kita semes-semes bolak-balik. Kita kira kita menang argumen, kita kira kita lebih baik. Padahal di dalam pernikahan seharusnya apa? Ada rasa aman. Kita nggak sedang berkompetisi sama dia. Pernikahan adalah seperti pasangan ganda campuran. Amin saudara? Lawan kita kerasnya dunia. Di seberang net itu iblis, pelakor, pebinor itu saudara. Kerasnya masalah hidup. Tapi kita sama istri itu pasangan ganda campuran yang main bulu tangkis. Tidak ada istilahnya suami menang, istri kalah. Atau istri menang, suami kalah. Nggak ada. Menang, menang bareng-bareng. Kalah, kalah bareng-bareng. Amin saudara? Itu dia, miliki rasa aman. Miliki rasa aman. Enggak usah kompetisi sama suamimu. Enggak usah kompetisi sama istrimu. Kalau istrimu, saya suka banget Amsal 31. Kebahagiaan istrinya adalah di saat suaminya dibicarakan dengan penuh kebanggaan di pintu gerbang kota. Amin saudara? Kenapa? Karena ya memang kita dua jadi satu. Di saat istri saya dipuji, bahkan kalau saya sudah tahu, kalau setiap kali khotbah, selalu saya yang buruk biasanya. Istri saya angkat, kenapa? Karena di saat saya ngangkat dia, ya saya sedang lagi ngangkat diri sendiri juga. Contoh waktu saya katakan istri saya ini, satu kehebatan dia adalah seleranya bagus. Waktu saya puji dia, apa yang sedang terjadi? Salah satu seleranya adalah saya. Waktu saya angkat dia saya lagi angkat diri saudara. So, we're together in this. Pastikan saudara secure, aman dengan istrimu atau dengan suamimu. Amin saudara. Next yang ketiga adalah akar konflik dari Yakobus dikatakan seperti berikut di ayat yang kedua B. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang ketiga saudara, kenapa orang masih konflik? Karena masih dikuasai kesombongan. Orang yang gak berdoa adalah orang yang sombong. Saya ulangin, ciri-ciri orang sombong, gak usah yang lain-lain, gak usah ninggiin macam-macam. Cukup tidak berdoa. Cukup merasa bahwa engkau bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa asking, tanpa meminta, tanpa memberi permintaan kepada Tuhan. Kita itu udah sombong. Amin saudara. Yang keempat di ayat yang keempat sampai 6. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang keempat adalah kenapa konflik dalam keluarga? Karena kita masih bersahabat dengan dunia. Apa artinya bersahabat dengan dunia? Bukan masalah kenajisan nafsu doang, yang mungkin seperti itu ada, tetapi lebih engkau masih mengadopsi pola pikir dunia. Value-value hidup kita yang kita kejar masih apa yang dikejar dunia. Akhirnya konflik terjadi. Papa itu diong, tetangga umur 40 tahun, life began at 40, dia menikmati hidup, udah jadi direktur. Papa apaan? Di saat yang kita kejar apa yang dunia kejar, saudara apa saya? Konflik terjadi. Papa mukanya kok kayak gini. Padahal mama sering nonton Jungkook. Yang kayak marmer pipinya. Akhirnya papanya di skincare. Tapi kalau udah muka batak kayak gini, di skincare apapun ya tetap kayak gini kan. Nggak bisa kayak Jungkook. Ya udah, saudara. Amin saudara? Ya. Nah itu adalah 4. Nah dari 4 hal yang kata Yakobus merupakan penyebab konflik ini, lihat semuanya ternyata bukan di luar. Tapi di mana? Di dalam, karena kalau nunggu di luar beres, hei, mau sampai kapan kebahagiaanmu ditentukan situasi luar? Makanya saya katakan saudara, yang akar banyak konflik yang pertama masih dikuasai hawa nafsu. Yang kedua masih
dikuasai rasa tidak aman. Yang ketiga masih dikuasai kesombongan. Yang keempat masih bersahabat dengan dunia. Itu kuncinya di kita, begitu kita beresin ini, akhirnya bereslah hidup. Makanya next, saya selalu berkata, the heart of the matter is always the matter of the heart. Inti semua masalah selalu masalah hati. Masalahmu bukan suamimu atau istrimu atau anak-anakmu. Masalahmu selalu dengan hatimu. Makanya kitab Amsal berkata seperti berikut. Apabila jalan-jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Pernah baca ayat itu saudara? Ternyata begitu aku beres hatiku dengan Tuhan, ternyata Tuhan bisa beres. Musuh yang tadinya keras pun bisa lembut. Yang tadinya pikirannya jauh berbeda bisa dipersatukan. Amin saudara. Karena sebenarnya the heart of the matter is the matter of the heart. Inti setiap masalah adalah masalah hati. Makanya sebelum saudara cari konselor atau cari kunci-kunci penyelesaian masalah, maukah saudara datang lebih dulu sama Tuhan? Untuk apa adanya dan bilang, Tuhan aku kesel. Apa adanya ngomong. Tuhan aku kecewa sama istriku. Tuhan aku ngerasa direndahkan oleh suamiku. Ngomong tapi sama Tuhan dulu. Yang paling parah kalau suami atau istri mulai curhatnya bukan sama Tuhan, bukan sama pasangan, tapi di Facebook. Ya Tuhan, memang kau tempatkan dia di sampingku untuk terus mencobai aku. Iya elah, posting di Facebook. Enggak. Amin saudara. Nah, kitab Yakobus, sampai sejauh ini saudara bisa paham saudara? Atau saya ulangin lagi? Enggak ya. Oke, karena udah lapar ya saudara ya. Kemudian Yakobus menceritakan juga bagaimana caranya. Next. Nah, bagaimana orang percaya bisa menang dari pergumulan-pergumulannya dengan apa namanya di dalam keluarganya. Kita baca. Yang pertama, ini empat hal yang bisa menolong saudara untuk bisa mengurai benang kusut konflik dalam keluargamu. Saya enggak janji akan jadi sempurna, tetapi saya katakan pasti akan jadi harmonis. Amin saudara? Yang setuju katakan amin. Siapa yang pengen harmonis? Tidak cari kesempurnaan, tapi cari apa? Harmonis. Ada gesekan, tetapi indah. Amin saudara? Yang pertama, dikatakan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Yang pertama adalah dengan mengakui kontribusi. Jadi waktu ada konflik, pertama kali yang kita lakukan bukan nyalahin, tetapi mengakui kontribusi saya apa. Dan ini biasanya nggak bisa di dalam satu apa yang kita menemukan di saat kita lagi argumen. Ini biasanya di saat engkau menarik diri lebih dulu, berdiam diri, coba pikirin dulu. Di saat engkau akui kontribusimu di dalam setiap masalah itu, maka lebih enak ngelihatnya. Saudara, setiap masalah, setiap kali orang yang datang sama saya konflik, keluarga yang konseling, pasti dia bilang yang salah itu siapa saudara? Yang salah pasti pasangannya. Padahal setelah saya gali, ternyata dia juga banyak salah. It takes two to tango. Selalu ada kontribusi saya di dalam masalah ini. Tetapi dia yang selingkuh Pak, saya ini soleha, saya ini baik Pak. Saya katakan, tunggu dulu. Walaupun aku tidak membenarkan selingkuhnya dia, tetapi kenapa menurutmu suami lebih bisa senang di luar daripada di rumah? Yuk coba kita cari, akui kontribusi. Bukan berarti saya membenarkan dia, enggak. Tetapi di saat kita mengakui ada kontribusi saya di dalam setiap konflik, jadi lebih enak ngomongnya. Yang ngerti katakan amin saudara? Amin. Don't judge others just because he sinned differently than you. Orang ini kan semua berdosa. Bedanya cuma dua. Yang pertama satu ketahuan, yang lain enggak. Yang kedua mereknya beda aja. Yang lain berzinahnya sampai sexual intercourse. Yang lain berzinahnya dengan ngelihat gambar porno. Di mata Tuhan sama. Yang lain benci sampai bacok orang.
Yang ini benci dengan cara apa? Saudara mengatakan ini orang gak benar. Firman Tuhan katakan di saat engkau benci saudaramu, engkau telah membunuh dia. Desa kita cuma beda versi doang. Di mata Tuhan yang sanggup melihat hati, dia tahu dalam setiap konflik ada kontribusimu. Amin saudara. Yang kedua saudara, setelah akui kontribusi, kita lanjutkan yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, konflik dan berkelahi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saudara, dia mengingini sesuatu tapi gak mendapat. Saudara bisa lihat apa ini? Namanya ekspektasinya berlebihan. Di dalam konflik kalau mau harmonis, turunkan ekspektasi. Kalau mau ekspektasi besar hanya kepada Tuhan, manusia, no. Turunkan ekspektasi, manusia pasti mengecewakan. Coba saling lihat-lihatan suami istri. Coba ingat lagi kapan terakhir dia ngecewain. Pasti pernah kan? Gak ada yang sempurna. Pasti ngecewain. Amin saudara? Ya, saat kita ngelihat sama-sama. Maka apa yang terjadi? Terjadi keharmonisan. Yang ketiga saudara. Makanya saya bilang sometimes you just have to lower your expectations to avoid unnecessary disappointment saudara. Ternyata dengan menurunkan ekspektasi aja sedikit, banyak konflik yang bisa terhindarkan dari keluargamu. Kurangi aja ekspektasi. Maka apa yang terjadi? Akan banyak konflik yang bisa dihindari. Yang ketiga dikatakan, tetapi kasih karunia ayat 6 yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dan selanjutnya. Dikatakan apa saudara yang ketiga? Rendahkan hati. Karena ini di saya, saudara, akui kontribusi, turunkan ekspektasi, rendahkan hati. Rendahkan hati untuk apa? Untuk bisa mengajak dia untuk berbicara. Berbicara apa? Berbicara mengenai konflik ini dengan kepala dingin. Rendahkan hati untuk bisa mendengar. Karena seringkali di saat kita marah, di saat kita konflik. Kenapa? Karena kita punya perspektif sendiri. Sampai akhirnya kita ngelihat perspektif orang lain, baru kita lihat, oh ternyata perspektifnya dia benar juga. Karena seringkali konflik kita bukanlah yang satu salah, yang salah yang benar. Yang mungkin dua-duanya benar, cuman benar dalam versi yang berbeda. Amin saudara? Ya. Rendahkan hati untuk dengar. Rendahkan hati. Yang keempat, yang terakhir dikatakan, ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan, membinasakan. Siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yang keempat adalah stop memfitnah dan menghakimi. Kalau engkau lihat ternyata ada keburukan, hatimu mencatat rekod keburukan dari suamimu atau istrimu, please simpan. Tidak perlu disebarkan sebelum engkau ngeberesinnya. Gak perlu. Tetapi Pak, aku butuh curhat. Hati-hati curhat. Hati-hati curhat sama orang lain. Kadang-kadang curhat Kristen gak beda jauh sama gosip. Benar gak saudara ya? Yang diceritain ternyata ya gitu. Saudara. Hati-hati, hati-hati. Jadi stop memfitnah dan stop menghakimi. Ambil waktu untuk mendengar. Dan di saat engkau bisa ngelakuinnya, maka apa yang terjadi? Di saat engkau beres dengan Tuhan hatimu, terjadi sesuatu yang indah. Nah di akhir waktu yang singkat ini, walaupun saya tahu banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi saya harap ini udah memberi bekal teori yang ada, saudara. Di dalam satu pasangan yang kami layani waktu mau cerai. Aduh itu konfliknya gila-gilaan, beneran. Jadi yang paling penting kita ngedengar suara Tuhan saudara. Dan kalau saudara berdua udah gak bisa dengar suara Tuhan, carilah orang yang bisa dengar suara Tuhan. Untuk bisa diskusi.
Jangan cari-cari, malah cari dokter Boyke lah, atau apa, enggak usah yang lain-lain saudara. Yang perlu engkau lakukan adalah apa? Kata Tuhan tentang saya. Nah suatu kali ada dua pasangan ini datang kami saya, bolak-balik kalau ketemu sama kami udah gak dihargai lagi pendeta ini. Mereka berantem di depan kami. Habis itu pulang, datang lagi, berantem lagi. Saya bingung saudara gimana nanganin keluarga ini. Akhirnya kami jadi penengah. Yang satu ngomong, bilangin sama dia balikin mobil. Saya bilang sama lu balikin mobil. Bilang sama dia gue lagi pakai. Udah kayak provider aja kami saudara. Udah kayak menengahi dua keluarga ini. Sampai akhirnya sang istri udah taruh surat cerai di pengadilan. Udah melayangkan cerai. Saya bilang akhirnya, yaudah kalian datang ke kami lah sebelum kalian bercerai. Kalian datang kemari. Datanglah mereka berdua. Anaknya dititip. Lalu habis itu, udah berantem mereka di depan kami. Wah ngomong sedikit ditimpalin sana. Padahal ini lagi ngomong sama saya disahutin dari sana dari sini. Saudara akhirnya udah pisah dulu. Saya bilang, nah sebelum mereka datang ke kami, saya sama istri udah gandengan tangan waktu mereka dalam perjalanan. Saya sama istri udah bilang gini, sayang yuk kita doa yuk. Kami doa Tuhan apa yang Engkau ingin kami sampaikan kepada mereka. Lalu Tuhan suruh kami untuk kamu ambil A4, jelas banget tuntunannya. Ambil A4, ambil pulpen, suruh mereka untuk tuliskan apa sih yang sebenarnya diharapkan dengan cara yang baik. Tapi begitu mereka datang udah berantem, saya coba bangkitkan cinta mereka. Kalian kok gak ada yang benar satu sama lainnya. Kamu anggap dia jelek, kamu anggap dia jelek. Dulu waktu pacaran kan pasti diawali kekaguman satu sama lain kan. Gimana waktu kalian pacaran dulu? Aku ketipu, kata perempuannya. Ih udah susah. Ketipu katanya. Akhirnya yaudah karena mereka berantem terus kami pisahin. Satu ceweknya saya kasih kertas seperti tuntunan Tuhan. Satu dikasih kertas. Sekarang kalian nih komunikasinya udah parah. Coba kalian tuliskan apa yang kamu inginkan dari suami. Suami tuliskan apa yang diinginkan dari istri. Bener gak ada, jangan ragu-ragu. Tuliskan aja. Gak apa-apa tuliskan. Begitu dituliskan tahu gak apa yang terjadi saudara? Mereka dengan semangat nulis. Begitu dengan semangat nulis 30 menit. Saya kasih buat mereka berdua. Tanpa sadar air matanya mulai menangis, mulai menetes saudara. Dua-duanya mereka tulis. Oke, selesai gak selesai kumpul, saya bilang. Kumpul. Yang laki-laki ternyata cuma 3 harapannya dari istrinya. Tapi semuanya begitu sederhana. Tahu gak? Yang pertama, aku mau kalau aku antarin kamu ke kantor, kamu bilang terima kasih. Hanya karena itu doang mau cerai. Yang kedua, aku mau kalau aku kan dia wira swasta ya, kalau berapapun gaji yang aku kasih, pendapatan yang aku kasih, kamu bisa terima dan bilang thank you sama aku. Semuanya begitu sederhana gak saudara? Terus aku bacain, lihat begitu sederhana aku bilang. Istrinya aku bacain, lihat yang diharapkan istri, 20 poin. Tetapi, wah ya benar 20 saudara. Tetapi semuanya itu hal-hal yang simple, yang sederhana. Nggak ada yang ribet. Aku bacain ya, aku aja mau nangis ngelihat mereka. Ini mereka dibutakan oleh iblis dua-duanya ini pengen cerai. Aku baca salah satu permintaan istrinya, tahu nggak apa? Bukan macam-macam, bukan pesawat jet dan lain sebagainya, enggak. Permintaannya salah satunya. Dia katakan, aku mau kalau kita bermesraan kamu mandi dulu. Kalian mau cerai karena masalah daki. Aku bacain, waktu aku bacain sama mereka, mereka nangis dua-duanya. Udah cerai loh, udah mau cerai loh. Kami doain, lalu bilang udah yuk jaga dong. Kami bimbing. Dan akhirnya sekarang, nambah anaknya. Nambah anak lagi saudara, dan sekarang romantis banget. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin saudara. Nah saya tutup nih, sisa 1 menit. Gak apa-apa ya, saya tambah 1 menit lagi ya Pak Puri ya. Nah lalu, kan saya janji banyak cerita kan. Nah, suatu kali saya sama istri ngalamin hal yang sama. Tahulah, ini Batak Sumatera, Cina Jawa, kan gitu kan. Begitu ketemu gesekan banyak banget. Sampai akhirnya istri saya mencoba mempraktekkan itu kepada kami. Satu kali dia datang di tengah-tengah saya keselnya sama dia keselnya sama saya. Dia datang bawa kertas A4 2. Sayang, kamu tulis ya, kasih pulpen. Aku tulis sama-sama. Soalnya kita sering banyak gak ketemunya, gak nyambungnya. Ya wajar lah, memang beda lah background. Tetapi yuk kita tuliskan yuk apa yang kita harapkan dari aku atau dari kamu. Mau gak? Dengan semangat saya katakan apa? Yes! Sudah dari dulu saya pengen mengungkapkannya. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya nahan-nahan. Saya pengen tuliskan, oke.
Kami berdoa bersama-sama. Nah waktu doa Roh Kudus jamah, kami mulai nangis dan akhirnya ya udah kamu ke kamar. Ya udah kamu kamar, dia ke kamar, saya di sofa di ruang tamu. Saya mulai nulis. Dia udah mulai nulis, saya nulis. Begitu mau nulis, belum ada satupun kalimat yang didapat. Tiba-tiba Roh Kudus ngingetin saya gini, Tommy, apa janji nikahmu? Masih ingat gak? Ingat Tuhan. Pendeta nanya apa waktu itu? Dia bilang, waktu dulu janji nikah, saya katakan saya Tommy, berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menerima engkau Sheila sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, dan berjanji mengasihi engkau dalam segala musim kehidupan bla 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 dan lain seterusnya. Aku Tommy berjanji menerima engkau. Lalu Tuhan katakan, lalu ngapain kamu sekarang? Lagi mencoba mengubah istriku. Saya nggak tahan, saya nangis saat itu. Saya tinggalkan pulpen, Tuhan ampuni aku, sekian lama pernikahanku, aku mencoba mengubah istriku. Padahal waktu menikah aku berjanji menerima istriku. Akhirnya istri saya kayaknya perasaannya nggak enak. Dia keluar dari kamar, sayang kamu udah mulai belum? Saya ambil tangannya dan saya katakan, sayang maafin aku ya. Berulang kali aku mencoba mengubah kamu. Sorry banget. Aku janji, aku mau terima kamu. Terima semuanya, satu paket. Maafin aku ya. Tanpa sadar dia nangis. Dan kami pelukan saat itu. Dan sampai sekarang, kan dia udah sempat nulis ya di kamar. Sampai sekarang saya nggak tahu dia nulis apa, mungkin diremuk abis itu. Mungkin saya cari di gudang nanti di rumah, dia sempat nulis apa sih waktu itu ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, pernikahan bukanlah bengkel untuk memperbaiki pasanganmu. Tidak ada orang yang berubah karena penghakiman. Orang berubah karena penerimaan. Imperfect, seumur hidup keluarga kami akan imperfect. Makanya seni yang akan selalu saya pelajari adalah seni untuk menjadi seperti Kristus yang selalu mengampuni dan mengampuni. Dan firman Tuhan katakan, the heart of the matter is always the matters of the heart. Begitu kita beres di hadapan Tuhan, beres keluarga kita. Saya selesai. Saya harap ini jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, ini Pak Tommy ada. Tapi saya nggak janji bisa jawab ya. Hanya yang bisa aja. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Pak Tommy. Ya. Yang tadi mengenai ini nih, 5 sumber konflik dalam pernikahan nih. Nah itu kan konflik, ya. Biasalah ya, masalahnya ada masalah tentang keuangan segala macam, komunikasi, anak, seks atau kehadiran pihak lain. Nah ini ada yang menyoroti tentang keuangan nih Pak Tommy. Ada yang nanya nah sekarang kalau kita kalau misal nih kita nggak mikirin masalah dunia, tapi bayaran sekolah anak apa segala macam itu kan butuh dana nih. Ini gimana nih kalau saya cuma nerima, belum lagi ada banyak kasus suaminya ya udahlah kita cukupkan dengan apa yang Tuhan beri. Nah istrinya nuntut nih, kamu harusnya kembangkan talenta lagi dong. Masa cuma segitu-segitu aja. Nah kalau dari perspektif seperti itu gimana jadi perang ayat Alkitab Pak Tommy? Oke. Yang tadi saya sampaikan kan memang saya nggak menutup mata bahwa ada faktor-faktor luar yang menyebabkan konflik. Tetapi kalau kita lihat semuanya itu adalah bagian permukaan. Kayak gunung es ya, yang terlihat. Tetapi ada akarnya. Nah akarnya lah yang saya bahas tadi. Semuanya the heart of the matter is the matter of the heart. Nah apabila ada seseorang yang konflik keuangan. Bagi saya ya pertama dia beresin akarnya.
Coba akui kontribusinya yang tadi ya. Apakah ada nafsunya yang kegedean gitu ya. Apakah masih bersahabat dunia atau gaya hidupnya ketinggian. Atau yang lain sebagainya teman-teman. Tetapi kalau kita udah beresin itu baru masuk beresin simptomnya atau gejalanya yaitu masalah finance. Nah masalah finance ini saya katakan ini cukup luas masalahnya. Dan kenyataannya dari 4 yang mau bercerai tadi sebenarnya semuanya related dengan masalah apa saudara? Keuangan semuanya. Semuanya terkait dengan masalah keuangan. Maka sampai orang bule bilang udah diganti bukan till death do us apart. Tapi till death sampai hutang. Memisahkan kita do us apart saudara. Ya apa yang harus kita lakukan setelah kita beresin hati? Menurut saya kalau untuk masalah keuangan perlu belajar hikmat tentang keuangan. Keuangan itu sebenarnya ada 3 masalah utama. Ini jadi satu khotbah sendiri ini nanti. Tapi dengan cepat lah ya. 3 masalah utama yaitu yang pertama singkatnya EMG. Earning, Managing, and Giving. Kalau kita bisa cakap dalam 3-tiganya maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Firman Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin saudara. Jadi berkat Tuhan bagian kita seluruh harta kita itu punya Tuhan. Dia adalah the owner, pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, kepunyaanmu kata kitab Mazmur. Amin saudara. Bagian kita adalah pengelola dan sebagai pengelola yang baik, kita harus bertumbuh di dalam 3 hal ini, yaitu earning, managing, and giving. Jadi jangan selalu diajarkan orang kalau penghasilannya dikit, di manage dong yang bagus, udah di manage, tetapi yang di earning, yang pemasukannya nggak masuk-masuk. Kan gitu kan saudara, jadi kita perlu bertumbuh dalam 3 hal ini. Earning, jadilah pekerja yang baik, provider yang baik bagi keluarga. Kayak Bapak bilang tadi, yaitu apa? Kembangkan talenta. Kembangkan talenta. Jadi kalau seandainya orang gak mau mengembangkan talenta, itu gara-gara apa? Masalah di dirinya. Masalah di diri. Konflik apa itu? Dari 4 akar tadi. Gak merendahkan hati. Benar ya saudara? Balik-balik lagi akarnya yang seperti itu. Di saat dia beresin, belajarlah earning, belajarlah managing. Dikasih pengeluaran. Saya dari muda, saya belajar untuk ngeplot keuangan saya dari sejak kecil. Yaitu 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10% udah gak usah dihitung-hitung untuk Tuhan. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 kan 100 ya. Benar ya? Jadi begitu saya dapat berapapun penghasilannya, saya alokasikan 10 untuk Tuhan. 20 seperti kitab Yusuf 1/5 buat nabung. Buat nabung untuk masa emergency. 30 karena Tuhan pengen saya berkembang, maka saya 30 untuk mengembangkan diri. Saya gunakan untuk mengembangkan diri. Belajar lagi, sekolah lagi, traktir orang untuk dapat ilmunya dia, ngobrol sama dia, whatever it is. Bahkan rekreasi pun masuk 30% nih. Karena rekreasi itu membantu kita on lagi untuk bisa semangat kreativitas, cari kerja lagi, benar ya? Untuk menjadi provider. Yang 40% baru untuk kehidupan sehari-hari. Lalu saudara bilang, 40% itu gak cukup untuk makan saya. Saya 110% butuhnya Pak untuk kebutuhan hidup. Ya antara 2, penghasilanmu yang kekecilan atau gaya hidupmu yang ketinggian. Bagi aku, ya kenapa gak coba gaya hidupnya dikurangin dulu dikit. Sehingga kita manage dengan baik. Dan setelah earning, managing, dengan baik. Aku percaya orang kalau manage dengan baik Tuhan percayakan. Amin saudara. Yang ketiga namanya giving. Perhatikan loh. Jangan-jangan keluarga kita gak diberkati karena kita tidak memberi. Memberi itu pertama ya. Menurut saya sebelum ke gereja. Pertama ke orang tua. Itu diberkati banget loh. Ada ladang subur. 3 ladang subur yang kalau saudara memberkati dalamnya saudara gak akan pernah kekurangan. Yang pertama namanya adalah keluarga. Bahkan firman Tuhan katakan mengaitkan dengan kemurtatan. Barang siapa, kitab Timotius, barang siapa tidak memeliharakan anggota keluarganya, dia lebih murtad daripada orang gak percaya. Firman Tuhan katakan. Yang kedua adalah ladang yang paling subur adalah orang miskin saudara. Orang yang gak bisa bayar balik sama kita. Dan yang ketiga baru pelayanan penginjilan misi dan kekristenan. Karena Injil diberitakan. Udah satu khotbah itu Pak, minta maaf Pak. Saya lanjut aja Pak. Gitu ya. So beresin akar hatinya, setelah beres,
yuk beresin, tambah knowledge-nya tentang earning, managing, and giving itu. Benar ya? Berarti harus bijak-bijak ya Pak ya, Ya. untuk IMG tadi ya. Oke, nah ini ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Bagaimana membujuk mereka yang sering bertengkar dan mau cerai, ini untuk mau duduk di dalam hadirat Tuhan lebih dulu di tengah cekcok mereka supaya efektif pas datang konseling Pak? Dari 4 pernikahan yang saya layani, tidak rata-rata, bahkan semua saya katakan, hanya 1 yang duluan bertobat. Dan cukup 1 orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan, mempertahankan keluarga, saya yakin itu keluarga akan dipulihkan. Cukup 1. Jadi 1 ini yang saya cover. Karena kalau nunggu dua-duanya datang, merendahkan hati, mau dengerin nasihat, gak datang-datang. Gak datang-datang. Kenapa? Karena dia selalu prinsipnya dia yang salah. Ini yang salah. Jadi 1 aja, yang mana yang paling serius mau cari Tuhan. Itu yang saya mentoring. Wah itu sampai tengah-tengah malam saya dengerin teleponnya, bantuin doa. Wah aku sekarang udah saat teduh lagi Pak Tommy. Rata-rata semuanya saya tuntun saudara. Bukan macam-macam, gak ada teori-teori pernikahan macam-macam. Semuanya yang datang sama saya, yang pernikahan saya tuntun saat teduh balik. Karena rata-rata orang yang gak beres dengan pasangan pasti gak beres juga dengan Tuhan biasanya. Begitu saya beres pulih, aduh Pak Tommy aku udah mulai cinta Tuhan, aku dengar lagu rohani supaya aku gak keingat salah-salah istriku yang selingkuh. Tetapi istriku bilang kamu kok jadi kayak orang aneh, dia ejekin terus aku Pak Tommy. Dia bilang it's okay, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Semangat. Oh ternyata dia jadi tambah penuh kasih, bisa pengertian. Dan istrinya ngelihat perubahannya. Begitu dia beres sama Tuhan, istrinya ngelihat iya ya. Bego banget aku kalau bisa kehilangan orang yang kayak gini. Yang tadinya dia mau pergi sama laki-laki lain. Dia katakan gak worth it gue tinggalin kualitas orang sekualitas ini untuk yang lain. Amin teman-teman. Beresin. Cukup 1 datang. Gak usah nunggu semuanya. Amin teman-teman. Kalau enggak jadi-jadi. 1 aja dulu. Harus ada 1 dulu yang mau berkorban ya Pak. Kalau dua-duanya gak mau gimana Kak Tommy? Ya ngapain datang ke saya? Dua-duanya udah gak mau ya gak bisa. Kita cukup doa dari jauh aja, doa puasa. Biar jemaatnya tobat, amin. Oke ini di antara teman-teman sekalian nih ada yang mau bertanya boleh? Ada yang ingin diperdalam lagi dari paparan yang sudah Pak Tommy sampaikan mungkin? Ada hal lain yang pengen, wah kok saya penasaran nih sama topik-topik yang tadi nih, cuman kok waktunya kayaknya terbatas nih. Ini dilema Pak, kalau temanya tentang konflik ini. Nanti yang nanya dikira lagi konflik gitu kan. Enggak lah, enggak dihakimi. Bertanya bermasalah ya, gitu enggak. Pak ya. Ya kita sepakat ya yang nanya enggak dianggap konflik ya. Ini kayaknya malu-malu nih Pak, senangnya tanya via WA nih Pak. Ada 1 pertanyaan lagi nih Pak Tommy. Sinyal awal buat mengetahui itu bakal jadi konflik apa? Sinyal awal. Saya nggak bisa kasih teorinya, tetapi saya kenal istri saya. Saudara kenal istri dan suami saudara. Saudara percayalah, apalagi kalau perempuan yang terganggu, pasti sinyalnya banyak. Kodenya keras, benar ya perempuan-perempuan ya? Pasti. Kalau laki-laki yang memang agak susah sinyalnya Pak, dia biasanya pendem, benar kan? Bawaannya cari ke ke nothing box-nya. Sering dengar kata nothing box-nya saudara ya? Ke hobinya, ke diamnya gitu ya. Pokoknya cari ketenangan gitu ya. Laki-laki itu kayak gitu, cari relieving stressnya, pukul golf sekali gitu. Habis itu diam gitu ya kan. Udah itu healingnya dia. Tetapi saya mau katakan peka-peka lah. Saya nggak kurang ngerti arti pertanyaannya ini sebenarnya. Tetapi kalau saudara sudah makin kenal dengan pasanganmu, kadang-kadang bahasa tatapan mata pun kita udah paham, benar ya? Kita udah tahu kalau kita ngomong sesuatu air mukanya beda.
Karena kalau kita belajar bimbingan pranikah di GKPB kan bahwa komunikasi itu hanya 7% kata-kata verbal. Benar gak saudara ya? 93%-nya itu adalah apa saudara? 93-nya itu non-verbal katanya. Itu kan Bandung yang bikin ya. Bimbingan pranikah, bahasa verbal. Yaitu mimik wajah, gestur tubuh, lalu nada suara. Sometimes it's not what you say, but how you say it that will become the problem. Kadangkala bukan materi yang saudara sampaikan. Aku salah apa Pak? Aku ngomongin yang benar kok. Kok dia tersinggung? Bukan materinya yang salah. Kemungkinan bukan what you say, but how you say it yang bikin jadi problem. Saya rasa maafkan jawaban yang tidak bagus ini. Tetapi makin kenal pasangan, makin kita tahu kode-kodenya, sinyal-sinyalnya. Amin saudara? Amin. Katanya ada yang bilang, laki-laki ini terutama, saya kan laki-laki. Katanya namanya, kalau perempuan marah, lalu laki-laki marah balik, itu orang bodoh. Kalau perempuan marah, laki-laki diam, walaupun karena tahu dia salah. Itu namanya apa? Itu namanya bijak, benar ya? Tetapi perempuan ngomel, laki-laki diam, walaupun dia tahu bahwa dia yang salah. Dia yang benar, perempuannya yang salah. Itu namanya apa? Itu namanya suami. Jadilah suami. Jangan banyak ngomong. Oke? Jangan banyak ngomong. Dengerin. Nah, lucunya laki-laki gini. Ini laki-laki kita ya. Kapan-kapan kita cerita lah tentang beda laki-laki sama perempuan. Beda banget memang laki-laki sama perempuan. Beneran. Saudara, aduh, laki-laki didominasi otak kiri, analisis, hitungan. Perempuan otak kanan yang bicara tentang intuisi gitu ya. Makanya sering ada istilah papa pikir mama rasa. Pernah dengar itu enggak saudara? Papa pikir mama rasa. Ada orang yang mengkaitkannya, enggak tahu ini benar atau enggak. Katanya ngetesnya gini aja gitu ya. Tetapi laki-laki ada juga yang perasa. Perempuan ada juga pemikir, ada. Katanya gini cara ngeceknya. Coba angkat kedua tangannya katanya. Lalu satukan. Ini, oke. Udah? Udah dapat? Oke. Udah dapat? Oke, coba lihat jempol apa yang di atas. Nah, katanya ini nggak tahu benar atau kagak ya. Katanya tubuh bagian kiri diperintah oleh otak kanan. Jadi yang jempolnya jempol kiri di atas itu dominan, artinya dominan otak kanan. Ini orangnya intuisi. Orangnya kreativitas. Yang gitu-gitu, seni-seni, intuisi pokoknya. Sedangkan yang jempol kanan di atas itu artinya apa? Artinya dia dikendalikan oleh otak kiri, mayoritas digunakannya. Yaitu dia pemikir katanya, logik, hitung-hitungan. Nah katanya seperti itu. Nah jadi saudara, adakah laki-laki yang perasa? Ada perempuan pemikir? Nah, coba bicarain sama pasangannya, kamu pemikir apa perasa? Katanya gitu. Nah, perempuan sama laki-laki itu beda banget. Kalau perempuan itu cerita, dia cuman pengen untuk ngungkapin semua yang penuh dalam hatinya, bener gak? Cuman pengen didengar ya Pak ya? Iya. Cuman laki-laki itu kan pahlawan bawaannya. Setiap kali dia dengar masalah, dia pengen menyelesaikan. Nah, itulah salahnya. Begitu buka suara untuk menyelesaikan, makin ngamuk istrinya. Jadi udahlah, laki-laki kita belajar dengar aja ya, latih. Nah, kalau perempuan nanti dengerin dari perempuan yang lain aja, saya nggak pinter. Tapi bener nih Pak Tommy, saya sedikit sharing ini ya. Waktu istri saya ngeluh Pak Tommy, saya cuma nanya, kamu cuma mau didengerin atau mau denger solusi dari saya? Dengerin, oh ya udah. Jadi beres, nggak runyam. Padahal kita udah punya 3 poin ya. Oke nih, dari teman-teman sekalian ini nggak ada lagi yang mau nanya nih? Mumpung masih di sini Pak Tommy-nya.
Di chat WA nggak ada yang nanya ini. Oke Pak Tommy, kira-kira nih dari sudah yang Pak Tommy paparkan ini, kira-kira ada hal lain yang Pak Tommy pengen sharingkan lebih lagi atau pengen ditekankan dari topik-topik itu apa nih Pak kira-kira untuk malam hari ini? Aduh jangan, kalau saya sharing yang lain nanti topik lain jadinya panjang. Tapi saya mau tegaskan hal ini. Percayalah saudara, saudara punya Tuhan. Dan keluarga saudara itu bukanlah atas inisiatif kalian berdua doang saling mengikatkan. Tetapi ada Tuhan dalam covenant itu. Dan satu-satunya covenant atau ikat janji yang pernah saudara buat antara Tuhan dan sesama hanya dengan istri. Papa saudara nggak pernah punya covenant dengan saudara, nggak pernah buat covenant. Saudara dengan anak nggak pernah bikin covenant. Saudara hanya pernah bikin covenant sama istri. Itu janji yang harus engkau perjuangkan, pertahankan. Dan dalam setiap covenant ada kehadiran pihak ketiga, lembar ketiga tadi yaitu Tuhan sendiri. Dia akan berjuang, dia akan menolong, dia akan mengarahkan. Bagian kita jaga hati. The heart of the matter is always the matter of the heart. Hatimu beres, beres semuanya ke depannya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Tommy buat waktunya malam hari ini. Oke baik teman-teman sekalian, berapa banyak di antara kita yang merasa terberkati boleh applause sekali lagi buat Pak Tommy. Terima kasih sekali lagi Pak Tommy.